dan Pak Kivi. Kami dari perwakilan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan akuntansi PPN dan PPNBM yang beranggotakan pertama Afifah Nur Pangestuti, lalu Arsita Putri Aziz, Audrey Michelle Sutanto, Parisi Bani Saputra, dan Muhammad Arif Prasetya. Selanjutnya yang akan dibahas oleh Michelle. Badan Michelle, dipersilakan. Bentar teman-teman. Nah, oke. Layarnya udah di prinsip-prinsip dasar kan? Tes. Ini ya? Iya, sudah. Nah. Jadi sebelum kita masuk ke akuntansi PPN dan PPNBM-nya, ini ada sedikit tentang prinsip-prinsip dasar tentang PPN. Yang pertama kan kita udah pada tahu nih ya, objek pajak itu ada macam-macam. Ada yang dari luar daerah pabean sama dari dalam daerah pabean. Nah, kalau yang dari dalam daerah pabeannya itu ada yang pasal 4 ayat 1A, penyerahan BKP oleh pengusaha, pasal 4 ayat 1C, penyerahan JKP oleh pengusaha, pasal 16C tentang membangun sendiri yang tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, pasal 16D, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. Nah, untuk impor, ada yang dari pasal 4 ayat 1B tentang impor BKP, pasal 4 ayat 1D tentang pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pasal 4 ayat 1E tentang pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Untuk ekspor, ada pasal 4 ayat 1F tentang ekspor BKP berwujud oleh PKP, pasal 4 ayat 1G tentang ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan pasal 4 ayat 1H tentang ekspor JKP oleh PKP. Nah, yang perlu diingat masa PPN itu 1 bulan takwim. Terus ini ada penyerahan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Yang bersifat umum yang tadi itu, dan yang bersifat khusus yang perlu di-highlight, ini ada kegiatan membangun sendiri, sama penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan. Lalu untuk dasar pengenaan pajaknya ada 5 jenis. Yang pertama ada harga jual, kedua ada penggantian, itu kalau tidak diperjualbelikan, ada nilai impor kalau kita impor, nilai ekspor, dan nilai lain. Nilai lain itu yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak, ada yang kalau kita beli film, beli cerita atau apa itu, rokok dan segala macam. Terus saat terutangnya ada 2. Yang pertama, jika tidak ada pembayaran sebelum penyerahan BKP atau JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, saat terutang PPN-nya itu saat penyerahan, impor, atau pemanfaatan atau ekspor. Yang kedua, jika pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya PPN adalah pada saat pembayaran. Nah, prinsip dasar penjurnalannya, yang pertama, kalau misal pajak masukannya dapat dikreditkan, berarti kita akan nyatat di debit neraca. Kalau pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, berarti kita akan nyatat di debit laba rugi sama di debit neraca. Kalau pajak keluaran, kita nyatatnya di kredit neraca. Nah, ini kalau PPN dapat dikreditkan, bagi si pemungut dia dicatat sebagai kewajiban alias pajak keluaran. Sedangkan bagi yang si dipungut, dia akan dicatat sebagai piutang. Nanti dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan. PPN-nya, kalau PPN-nya tidak dapat dikreditkan, bagi si pemungut dia juga tetap dicatat sebagai kewajiban, tapi bagi yang dipungut dia akan dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi ke nilai aset.
Kalau retur, bagi si pemungut berarti dia akan mengurangi atau mendebit kewajiban. Kalau yang dipungut berarti dia akan mengurangi atau mengkredit piutangnya. Akan dilanjutkan oleh Faris. Selanjutnya, kita akan mulai beberapa contoh kasus. Nah, untuk contoh kasus yang sederhana, ini ada contoh pembelian tunai. Kasusnya pada 20 Oktober 2020, PT Dedikasi Jiwa Patriot melakukan penjualan barang dagangan 1.000 secara tunai kepada PT Studi Asyik dengan nilai 10 juta dengan potongan tunai sebesar 1.500.000. Kita bisa lihat di tabelnya untuk pembeliannya 10 juta, tetapi ada potongan 1.500.000. Nah, ini yang potongannya ini akan mengurangi dasar pengenaan pajak, jadi 8.500.000. Nah, 8.500.000 dikali PPN sebesar 10%, 850.000, maka pembayaran yang akan diterima itu sebesar 9.350.000. Bisa next. Nah, selanjutnya ini penjurnalannya. Ini yang atas, ini yang untuk pembeli, yang bawah itu yang untuk penjual. Nah, tadi kan yang pajak masukan kan sebagai piutang ya, jadi dia itu di akun debit. Nah, persediaannya bagi pembelinya itu bertambah 8.500.000. Pajak masukannya sebesar 10%-nya 850, dan kasnya keluar sebesar 9.350.000. Nah, ini jurnal bagi penjualnya, kasnya bertambah 9.350.000, penjualan 8.500.000, dan pajak keluaran di saldo kredit yaitu sebesar 850.000. Bisa di next. Nah, selanjutnya contoh kasus yang kedua yaitu penjualan tunai. Pada 20 November 2020, PT Studi Asyik menjual 300 kg barang dagangan kepada PT Halilintar Tak Abadi dengan harga jual 15.000 per kilo, dan PT Studi Asyik memberikan bonus 10 kg. DPP atau harga jualnya berarti kan sesuai penjualannya itu 300 dikali harga per kilogramnya itu sebesar 15.000, jadi 4.500.000. Nah, PPN-nya itu 450.000. Lalu PT Studi Asyik itu memberikan tambahan ke pembelinya, yaitu sebanyak 10 kilo dengan harga 10.000. Ini HPP-nya. Itu jadi 100.000. Nah, PPN-nya ini 450.000 ditambah 10.000. Kas masuknya sebesar 4.960.000. Nah, 4.960.000-nya ini didapat dari DPP atau harga jual, ditambah PPN bonus. Bonusnya itu tidak termasuk karena ini tuh tidak akan menambah bagi si penjualnya. Lalu untuk HPP-nya 300 kali 10.000, yaitu 3 juta. Bisa di next. Nah, ini penjurnalannya bagi penjual. Nah, penjurnalan bagi penjual ini ada 2 jurnal yang harus dibuat. Yang pertama itu kas yang diterima, yaitu sebesar 4.960.000, penjualannya 4.500.000, dan pajak keluarannya yang tadi 450.000 ditambah 10.000 PPN bonusnya, jadi 460.000. Yang kedua itu mencatat harga pokok penjualannya sebesar 3 juta ditambah biaya promosi, yang tadi bonus yang diberikan kepada pembeli yaitu sebesar 100.000, jadi persediaan yang berkurang itu 3.100.000. Lanjut. Lalu jurnal untuk pembeli, pertama untuk persediaannya karena dia membelinya sebesar 4.500.000, tapi untuk pajak masukannya dia 460.000.
Lalu kas yang keluar yaitu sebesar 4.960.000. Yang ketiga, pembelian dan penjurnalan. Pada 22 November 2020, PT Studi Asyik melakukan penjualan barang dagangan 250 kg secara kredit kepada PT Jaya Selamanya dengan harga jual 15.000 per kilogram. Barang dikirim dengan invoice dan faktur pajak. Sedangkan pada 15 Desember 2020, PT Jaya Selamanya melakukan pembayaran dengan jumlah 4.125.000. Berarti di sini DPP atau harga jualnya itu 250 kali 15.000 yaitu 3.750.000, PPN-nya 10%, 375.000. Kas masuk berarti tambahan dari DPP plus PPN 4.125.000 dan HPP-nya harga pokok penjualannya yang sebelumnya 250 kali 10.000 yaitu 2.500.000. Lanjut. Nah, penjurnalannya bagi penjual, karena di sini bukan kas yang masuk, melainkan piutang usaha, maka penjurnalannya pada akun debit itu piutang usaha sebesar 4.125.000. 4.125.000 penjualannya di penjualan dan pajak keluarannya itu di saldo kredit masing-masing 3.750.000 dan 375.000. Nah, selanjutnya si penjual mencatat harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 2.500.000. Lalu ini pada saat dia melakukan pelunasan, si pembeli melakukan pelunasan, maka si penjual akan membuat jurnal kas pada piutang usaha sebesar 4.125.000. Lanjut. Nah, lalu ada lagi yaitu penjualan dengan uang muka. Pada 22 November 2020, PT Studi Asyik melakukan penjualan barang dagangan 500 kg kepada PT Jaya Selamanya dengan harga jual 15.000 per kilogram dan PT Jaya Selamanya melakukan pembayaran uang muka sebesar 3.300.000 sudah termasuk PPN. Pada 25 November 2020, barang dikirim dengan invoice dan faktur pajak. Pada 12 Desember 2020, PT Jaya Selamanya membayar sisa pembayaran atau pelunasan. Yang pertama itu ada jurnal atas uang muka. Jurnal atas uang muka PT Studi Asyik. Jadi ini jurnal bagi penjualnya, yaitu kas sebesar 3.300.000, pajak keluaran 300.000 dan uang muka penjualan sebesar 3 juta. Nah, sedangkan untuk jurnal bagi si pembeli atau si PT Jaya Selamanya, ini tinggal dibalik aja jurnalnya, tapi untuk di debitnya itu ada uang muka pembelian sebesar 3 juta dan pajak masukan sebesar 300.000. Dan kas yang keluar bagi si PT Jaya itu sebesar 3.300.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arif. Jadi ini perbedaan antara jurnal penjual dan pembeli. PT Studi Asyik sebagai penjual mencatat pajaknya sebagai pajak keluaran di kredit dan PT Jaya Selamanya mencatat di pajak masukan di debit. Next. Lalu ini untuk penjurnalan karena tanggal 25 November barang telah dikirim dengan invoice dan faktur pajak. Jadi sisa pembayaran. Jadi ketika barang telah dipindahtangankan, maka sudah dianggap sebagai saat terutang. Jadi pajak untuk pembayaran yang belum diterima harus dicatat sebagai pajak keluaran karena sudah terutang. Yaitu sisanya 8.250.000 harga jual dan uang mukanya yang telah dibayarkan 3.300.000. Sisanya yaitu 4.950.000. Dengan rincian DPP 4.500.000 dan PPN 450.000.
Jadi jurnal untuk PT Studi Asik mencatat pajak keluaran karena telah dipindah tangankan dikredit pada sebesar 450.000. Yang ini untuk jurnal PT Jaya Selamanya. Sama seperti PT Studi Asik, hanya dibalik aja. Dan mencatat pajak masukan 450.000 atas sisa pembayaran 4.500.000 dan PPN 450.000. Next. Kali ini review jurnal saat pengiriman barang. Jadi perbedaannya, PT Studi Asik mencatat sebagai pajak keluaran dan PT Jaya Selamanya mencatat sebagai pajak masukan atas sisa pembayaran atas pajak untuk pembayaran yang belum dilakukan. Next. Untuk review pembuatan faktur pajaknya, pada tanggal 22 November terjadi pembelian dengan membayarkan uang muka sebesar 3 juta. Jadi faktur pajaknya DPP 3 juta dan PPN 300.000. Pada tanggal 25 November, ketika barang telah diserahkan, jadi sisa pembayaran yang belum dibayarkan harus di-store pajaknya, yaitu senilai DPP 4.500.000 dan PPN 450.000. Pada tanggal 12 Desember, saat pelunasan, tidak membuat faktur pajak, karena faktur pajaknya telah selesai pada 25 November. Next. Yang kelima ada PPN atas retur. Pada 15 Desember 2020, PT Studi Asik menerima kembali barang yang telah dijual kepada PT Halilintar Tak Abadi. 100 kg dari 300 kg yang telah dijual. Dan pada 20 Desember, PT Studi Asik menerima nota retur. Pada tanggal 15 Desember, PT Studi Asik mencatat retur penjualan pada kas sebesar 1.500.000 dan persediaan pada HPP sebesar 1 juta. Lalu ketika PT Studi Asik menerima nota retur, dicatat pajak keluaran pada kas sebesar 150.000 atas retur barang yang dikembalikan pada 15 Desember. Next. Kasus selanjutnya yaitu PM yang tidak dapat dikreditkan. Pada 1 November, PT Studi Asik membeli kendaraan sedan untuk direktur. Karena sedan untuk direktur tidak dapat dikreditkan, jadi tidak ada pencatatan PM saat transaksi. Harga mobil 200 juta, PPN 20 juta, dan biaya balik nama 40 juta. Kas yang dibayar 260 juta langsung dicatat pada transaksi aset tetap sedan pada kas sebesar 260 juta. Dan transaksi selanjutnya 10 November 2020, PT Studi Asik membayar perbaikan rumah direksi 50 juta. Juga karena perbaikan rumah direksi tidak dapat dikreditkan, jadi langsung dicatat sesuai jumlahnya, yaitu biaya perbaikan pada kas sebesar 55 juta. Next. Lalu yang ketujuh ada PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pasal 4 huruf 1E. Pada 20 Oktober 2020, PT Setia hingga akhir memanfaatkan jasa perbaikan jaringan IT dari Coming asal Australia. Dengan nilai penggantian jasa 50.000 US dollar, kurs Menteri Keuangan 13.000 dan kurs tengah BI 13.200. Pada kasus ini, WP menggunakan kurs tengah BI untuk pencatatannya. Jadi harus dilakukan penghitungan kembali untuk mencari PPN-nya dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan. Untuk mencari PPN-nya dengan DPP 50.000 US dollar dikalikan 13.000 kurs Menteri Keuangan dapat 650 juta. PPN 10% 65 juta. PPh pasal 26-nya 20% 130 juta.
Jadi jurnalnya karena karena PT setia hingga akhir menggunakan kurs setengah BI yang 13.200, biaya perbaikannya tetap 660 juta. Tapi PPN-nya dicatat pajak masukan 65 juta dan pada kreditnya ada hutang usaha 530 juta, dari 660 juta dikurang 130 juta, dan hutang PP pasal 26-nya 130 juta. Yang terakhir, hutang PPN jasa luar negeri 65 juta. Selanjutnya dijelaskan oleh Michelle. Yang selanjutnya ada PPN kurang atau lebih bayar. Jadi, ini misal kita ada data PPN keluarannya 20 juta, terus kredit pajak, PPN masukannya ada 18 juta, dan nggak ada kompensasi masa sebelumnya. Berarti kita akan jadi kurang bayar 2 juta. Nah, pencatatannya berarti di tanggal 30 November 2020 itu dicatat pajak keluaran 20 juta, di debit, dan di kreditnya ada pajak masukan 18 juta, dan utang PPN 2 juta. Nah, pada akhir tahun, utang PPN-nya kan harus dihapus. Jadi, utang PPN 2 juta di debit, dan 2 juta kas di kredit. Nah, kalau lebih bayar, ini misal PPN keluarannya ada 5.442.000. Lalu kredit pajak, PPN masukannya 18 juta, dan sama nggak ada kompensasi masa sebelumnya. Berarti kita akan jadi lebih bayar 12.578.000. Tapi dia nggak milih buat restitusi, dia milih buat kompensasi. Maka pencatatannya, tanggal 30 November 2020, di debit ada pajak keluaran 5.442.000, ditutup sama pajak masukan 5.442.000 di kredit. Sisanya ini akan masuk di masa November, jadi nggak perlu dicatat di jurnal. Jadi aku bilang masa November atau Desember ya? Maksudnya masa Desember ya teman-teman. Terus di bulan Desembernya berarti, misal PPN keluarannya 11 juta. Terus tadi kan ada kompensasi masa sebelumnya 12.578.000. Maka dia akan jadi lebih bayar 1.578.000. Dan dia milih untuk direstitusi. Berarti penjurnalannya, ini bukan November, Desember maksudnya. 30 Desember 2020 itu, dia akan nyatet pajak keluaran 11 juta di debit, terus piutang restitusinya 1.578.000, dan di kreditnya ditutup sama pajak masukan 12.578.000. Halo? Afifah ya? Yang lanjut, bukan? Pak, bentar kok ini PPT-nya kok hilang? Oh, Sebentar Pak. ya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifah. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Selanjutnya adalah PPN pemakaian sendiri. Jadi di situ ada beberapa pengertian. Pemakaian sendiri PKP adalah pemakaian barang kena pajak untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produk sendiri maupun bukan produk sendiri. Kemudian pemakaian sendiri CKP adalah pemakaian jasa kena pajak untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya. Pemakaian sendiri PKP atau CKP untuk tujuan produktif adalah pemakaian barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Pemakaian BKP dan atau pemanfaatan JKP untuk tujuan produktif tidak dipungut PPN dan PPNBM, kecuali untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Next. PPN pemakaian sendiri berdasarkan pasal 1A ayat 1 huruf D ada dua, yaitu pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma barang kena pajak. Pemakaian sendiri adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Kemudian berdasarkan CAP tersebut, pemakaian sendiri terdiri dari pemakaian sendiri untuk tujuan produktif dan untuk tujuan bukan produktif. Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP dan tidak terutang PPN. Pemakaian sendiri yang bukan untuk tujuan produktif dikenakan PPN. Atas pemberian cuma-cuma BKP, baik yang dilakukan secara tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual, serta atas pemberian cuma-cuma JKP terutang PPN dan harus diterbitkan faktur pajak. Next. Pemakaian sendiri BKP atau JKP ada dua, untuk tujuan produktif dan tujuan konsumtif. Tujuan produktif ada dilakukan pemungutan PPN yang dibuat faktur pajak dan tidak dilakukan pemungutan PPN yang tidak dibuat faktur pajak. Berdasarkan PP 1 tahun 2012, pemakaian sendiri untuk tujuan produktif tidak perlu dibuat faktur pajak sepanjang digunakan untuk melakukan penyerahan yang terutang PPN. Untuk tujuan konsumtif, dilakukan pemungutan PPN yang dibuat faktur pajak. Next. Ini contohnya untuk tujuan produktif. PT Top Gun, produsen oli sintetis, menggunakan oli produksinya sendiri untuk mesin pabriknya senilai HPP 10 juta rupiah. Jurnalnya seperti itu. Terus untuk tujuan konsumtif, menggunakan oli produksinya sendiri untuk kendaraan dinas direksi dan karyawan. HPP-nya 5 juta rupiah. Jadi di jurnalnya termasuk pajak keluaran 500.000 rupiah di kredit. Next. Selanjutnya adalah PPN
KMS, kegiatan membangun sendiri. KMS atau kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan membangun baik yang dilakukan oleh badan atau OP yang hasilnya digunakan sendiri maupun digunakan oleh pihak lain. Bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan dengan kriteria luas bangunan secara keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Konstruksi utamanya terdiri dari beton, kayu, batu bata, atau bahan-bahan sejenis dan atau baja. Kemudian diperuntukkan bagi tempat kegiatan usaha atau tempat tinggal. PPN terutang sebesar 10% dan DPP-nya adalah 20% dari biaya bulanan selain biaya perolehan tanah. Next. Saat terutang PPN, yaitu pada saat mulai dibangunnya bangunan. Pembangunan bertahap yang tidak lebih dari 2 tahun itu dianggap satu kesatuan. Terutang di tempat bangunan didirikan. Disetorkan ke kas negara paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lama akhir bulan dengan SSP lembar ketiga. PM-nya tidak dapat dikreditkan. Bangunan digunakan pihak lain, itu pihak yang membangun wajib menyerahkan SSP asli kepada pihak yang menggunakan. Apabila tidak diserahkan, maka pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembangunan PPN yang terutang. Ya, terima kasih. Kemudian ini contoh soal untuk PPN KMS. PT Dedikasi Jiwa Patriot membangun sendiri gudang seluas 500 meter persegi selama 5 bulan. WP melakukan pembayaran setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun rincian biaya sebagai berikut, bisa dilihat. Ya, seperti itu. Kemudian untuk total biaya bulanannya ini ditotal antara biaya material dan biaya tenaga kerja. Jadi 400 juta, 350 juta, dan seterusnya. Kemudian DPP-nya dikali 20% dapatnya 80 juta, 70 juta, dan seterusnya. Kemudian PPN-nya 10% jadinya 8 juta, 7 juta, 11 juta, 6, 5, 37 juta. Kemudian untuk jurnalnya, pada 30 Juni 2020, bangunan dalam penyelesaian itu 408 juta, 400 juta ditambah 8 juta. Kemudian 10 Juli 2020, jurnalnya itu hutang PPN KMS pada kas itu 8 juta. Next. Kemudian terkait pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang tidak terutang PPN. Untuk pajak masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang penyerahannya tidak terutang atau dibebaskan itu tidak dapat dikreditkan. Kemudian yang penyerahannya terutang itu dapat dikreditkan. Kemudian kalau misalnya digunakan oleh keduanya, itu pengkreditannya sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya. Kemudian untuk prosedur pengkreditannya, PM-nya itu dikreditkan pada masa perolehan barang. Akhir tahun buku dilakukan penghitungan kembali PM yang tidak dapat dikreditkan dan diperhitungkan dengan PM yang dapat dikreditkan paling lambat pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Next. Ini rumusnya. Rumus PM yang tidak dapat dikreditkan. Untuk barang modal, itu penyerahan tidak terutang PPN per peredaran seluruhnya dikali pajak masukan per masa manfaat. Kemudian untuk bukan barang modal, itu penyerahan tidak terutang PPN per peredaran seluruhnya dikali pajak masukan. Untuk masa manfaatnya, tanah dan bangunan itu 10 tahun, dan untuk barang modal lainnya itu 4 tahun.
Kemudian di sini ada contoh soal. PTN berusaha di bidang penggalian pasir dan produsen paving block. Januari 18 membeli truk yang digunakan baik untuk pengangkutan pasir maupun paving block seharga 250 juta, PPN-nya 25 juta. Untuk penjualan pasir sepanjang tahun 2018 itu 4 miliar, penjualan paving block sepanjang tahun 2018 itu 8 miliar, total penjualannya 12 miliar. Kemudian pajak masukannya PMB yang digunakan oleh unit usaha penggalian pasir dan paving block-nya itu 15 juta. Kemudian penghitungan PPN yang tidak dapat dikreditkan, PPN atas truk, yang tadi pasir 4 miliar, per peredaran seluruhnya 12 miliar, dikali PM-nya 25 juta, terus masa manfaatnya 4 juta, didapatkan 2.083.333. Kemudian untuk PPN atas biaya bersama 4 miliar per 12 miliar dikali 15 juta. Itu dapatnya 5 juta. Terus di total 2.083.000 ditambah 5 juta jadinya 7.083.000. Jadi biaya pajak pada pajak masukan itu 7.083.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan untuk teman-teman semua? Ya, makasih banyak. Saya koreksi dikit aja. Tadi yang slide yang tentang PPN JKP bisa dibalik ke situ nggak? Nah, ini. Oke. Nah, itu saya rasa ya, baiknya penulisan yang PPh 26 itu kan 10.000 dapatnya dari 20% dikali 50.000, benar kan? Iya bukan? Iya benar Pak. Benar ya? Iya. Dikali 13.000. Baiknya itu sebenarnya, sebentar ya. 20% dikali. Oh iya, oke. Udah benar. Saya yang salah lihat berarti. Sebenarnya penulisannya bagusnya sih begini, 20.000, kok 20.000 sih? 50.000 dikali 13.000, jadi dibuka kurung gitu, baru kali 20%. Oh iya, baik Pak. Jadi 20% dikali buka kurung, sama aja sih. Iya, itu langsung dikaliin 20%-nya. 50. Hasilnya sih sama aja, tapi saya rasa lebih informatif begitu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Yang lain silakan kalau ada yang mau ditanya. Halo, nggak ada? Kalau nggak ada, berarti udah ngerti semua atau nggak ngerti sama sekali? Kalau nggak ngerti itu kemungkinan cuma 2 itu. Iya silakan Mbak. Siapa, Shelly ya? Iya Pak. Silakan. Izin bertanya yang tentang kegiatan membangun sendiri.
slide 37. Nah, di slide 37 itu kan dia 5 bulan, berarti pada bulan Oktober sudah selesai pembangunannya. Itu nanti penjurnalannya gimana ya? Kalau Juli, Agustus, September kan pasti sama penjurnalannya caranya kayak gitu. Kalau Oktober ada yang beda nggak kira-kira? Terima kasih. Baik, kita tampung dulu pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Dipersilakan terlebih dahulu. Boleh bertanya? Ya, silakan Grafta. Kalau misalnya ada denda itu gimana nanti ininya? Kalau misalnya ada denda, entah telat bayar atau telat melaporkan. Mungkin itu. Terima kasih. Jurnalnya maksud. Iya. Izin bertanya. Iya, silakan. Mau nanya yang penjurnalan yang bonus tadi, yang slide 12 sampai 14 gitu kan. Tadi ada bonus. Terus di penjurnalannya penjual kan bonusnya itu tadi dicatat sebagai biaya promosi kan. Nah, di pembeli bonusnya itu nggak dicatat ya? Boleh jawab sekarang. Oh iya. Izin koreksi juga Pak, kalau misalnya ada kesalahan dari penjelasan saya. Untuk yang jurnal bagi penjual kan tadi ada biaya promosi atau bonus sebesar 100.000. Sedangkan untuk pembelinya itu tidak ada tambahan persediaan. Hanya persediaan 4.500.000. Nah, menurut kelompok kami untuk kenapa 4.500.000 dan tidak ada tambahannya itu karena si pembeli itu hanya tahu harga belinya saja, tidak tahu penjualnya itu bonusnya itu ngejual berapa. Jadi untuk persediaannya itu tetap yaitu sebesar 4.500.000. Azhar, apa sudah paham atau belum? Jadinya kan berarti nanti di stoknya inventory dia nggak sama dengan yang di ini dong, yang di apa namanya, yang di neraca. Soalnya kan ada dapat bonus, misalnya dia menjual bonusnya itu kan bisa dijual lagi gitu. Kalau menurut kelompok kami karena si pembelinya itu cuma tahu harga keseluruhan barangnya itu 4.500.000, maka dari itu si pembelinya itu hanya mencatat 4.500.000 gitu. Oh, oke. Makasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya. Iya, silakan. Kalau misal itu kan tadi kan bonus itu termasuk ke pemberian cuma-cuma ya kan? Iya. Tadi tidak terus yang
cuma-cuma itu tuh default-nya itu ditanggung pemberi atau penerima bonusnya itu. Biasanya kan kalau misal bonus kan cuma ngasih doang gitu loh. Nah, yang menanggung PPN-nya itu sebenarnya itu default-nya itu yang ngasih barang atau tetap yang dapat bonus itu tetap bayar PPN-nya. Terima kasih. Oke, siap, ditampung dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Grafta yang tentang denda. Jadi kalau secara komersial kan dicatatnya langsung biaya pajak SKPKB pada kas di kreditnya. Nah, kalau di fiskal kan dia tidak boleh di pembayaran tersebut tercatat di biaya pajak kalau secara komersil. Saat akan membuat SPT, maka dilakukan koreksi fiskal karena PPh tidak boleh dibebankan secara fiskal. Jadi kalau menurut fiskalnya, menggunakan akun pajak dibayar di muka, tagihan restitusi, SKPKB pada kas. Jadi akunnya pajak dibayar di muka kalau menurut fiskal. Gimana, Grafta? Oke. Ada lagi yang nanya? Tadi ada yang belum kejawab ya? Tadi pertanyaannya Shelly yang pencatatan akhir KMS itu sama pencatatannya. Itu kan jurnal di debitnya kan bangunan dalam penyelesaian. Terus nanti yang pas Oktober juga tetap itu akunnya. Iya. Oke, makasih. Apa jawabannya apa tadi? Sorry, saya kurang nyimak. Jurnalnya sama Pak tadi dibilang. Apa jurnalnya? Untuk yang bisa dibuka yang KMS, nah kan ini untuk bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Nah karena untuk PPN KMS sendiri itu dibayarkan setiap bulannya, nah jadi untuk penjurnalan dari setiap bulan Juni sampai Oktober itu sama, kurang lebih sama. Untuk 30 Juninya ini itu mengakui dulu bangunan dalam penyelesaian sebesar 408 juta, kas 400 juta, utang PPN KMS sebesar 8 juta di bulan Juni. Tapi ini pada saat pembayaran ke kantor pajak, pada saat sudah pembayaran, nah pada saat 10 Juli itu ada utang PPN KMS sebesar yang tadi sebesar 20% dari DPP pada kas sebesar 8 juta. Nah, jurnalnya ini kurang lebih sama untuk setiap bulannya dari bulan Juni sampai bulan Oktober. Begitu.
Oktober itu nanti bedanya, ya itu benar, tapi nanti Oktober tuh paling nanti ada satu tambahan jurnal tuh, nanti udah selesai. Nanti bangunan dalam penyelesaiannya itu ditutup. Itu apa ya jurnalnya itu? Kalau dulu di intermediate yang konstruksi itu loh. Bangunan dalam penyelesaian ini kan CIP ya, construction in progress ya. Itu ditutupnya pakai apa ya? Saya agak lupa tuh. Halo? Halo? Things bukan, Pak. Apa? Apa? Halo? Oh, pakai ini ya, revenue from long term contract ya. Bedanya sih di situ. Cuman kalau untuk KMS-nya sama aja. Jadi nanti di Oktober paling nanti ada satu jurnal tambahan. Kan ini udah selesai. Kalau ingat yang di intermediate, kalau misalnya konstruksi sudah selesai kan dia ada ditutup ya. Kan bukan jadi bangunan dalam penyelesaian terus-terusan kan. Dia jadi apa, saya agak lupa nih ininya, nama akunnya apa. Kalau nggak salah itu sorry, ini bukan konstruksi ya. Berarti nanti bangunan dalam penyelesaiannya ditutup jadi bangunan. Kan dia bangun sendiri tuh. Berarti jadi bangunan pada bangunan dalam penyelesaian. Di total ini bangunannya berapa nih nilai totalnya? 1850, kemudian bangunan dalam penyelesaiannya juga 1850, terus nanti hutang PPN KMS-nya itu tadi siapa nih? Mohon maaf Pak, izin ke kamar mandi. Ya nggak apa-apa, ngapain izin kalau di sini. Saya bisa share screen nggak? Bisa, Pak. Nah, tadi kan ada ini ya, pada berapa tadi angkanya? 100 deh misalnya. Terus di sini tadi KMS ya. KMS-nya 5 tadi gitu ya. Terus di sini apa tadi? Kas ya. Kasnya 95 gitu ya. Benar nggak sih? Begini ya. Nah, anggap sampai Oktober nanti begini terus nih. Nanti pas sampai Oktober, CIP-nya kan di total tuh. Berarti jadi bangunan atau building. Karena dia bangun sendiri. Kan udah nggak dalam penyelesaian lagi kan. Pada CIP. Nanti ini di Oktober nih. Misalnya di Oktober ada begini. CIP-nya 100 sama KMS-nya 5. Kasnya 95. Nah, terus nanti ada hutang KMS pada kas 5. Jadi yang KMS-nya sama aja. Tapi ntar ada tambahan ini, building pada CIP misalnya 500. Kira-kira kayak gitu. Nambah ini doang. Untuk KMS-nya nggak dikapitalisasi ke building-nya, Pak? Kan udah, setiap saat kan udah. Coba lihat jurnalnya deh. Di tiap dia menjurnal CIP kan udah ada KMS di situ. Di contoh itu kan 400 berapa tadi? 408 ya contohnya ya. Itu kan biayanya cuma 400 tuh. Tambah 8 juta sebagai KMS. Udah dikapitalisasi. Ya kan? Coba lihat angkanya. Iya, Pak. Tadi saya lihatnya yang total biaya bulanan yang paling bawah itu. Ya, itu kan belum ada KMS-nya. Kalau total biaya bulanan di sini, yang Juni kan 400. Kemudian DPP PPN-nya 80, PPN-nya 8. Nah, si 8 ini kan dikapitalisasi tuh ke dalam akun biaya bangunan dalam penyelesaian, bener kan? Jadi 408-nya. Kasnya 400, terus utang PPN KMS-nya 8 juta. Nah, berarti kalau di kasus ini nanti, di Oktober, waktu sudah selesai, tanggal 30 Oktober, dia akan ada jurnal bangunan dalam penyelesaian, 255, kasnya 250, PPN KMS-nya 5. Terus nanti ditutup, kan udah selesai bangunannya. Tanggal 30, bangunan, pada bangunan dalam penyelesaian, di total tuh semuanya, berapa nilai bangunan dalam penyelesaiannya.
Tentu nanti angkanya bukan 1850, tapi 1850 tambah 37. Paham ya? Ditutup dia. Paham, Pak. Oke. Ya, yang lain ada? Kalau nggak ada, kita selesaikan kuliahnya. Yang Izin tadi, saya, Pak. Pak. Oh iya, jadi banyak ya pas belum selesai. Yang tadi belum. Ya, silakan. Bentar. Izin jawab pertanyaan Azhar dulu. Bentar, Iput. Mohon koreksinya, Pak, kalau salah. Yang tadi yang ditanyain Azhar kan, kalau misal ada bonus, terus dicatatnya bagi si pembayar pajaknya ya. Sorry, saya tadi kurang nyimak tadi. Pertanyaannya apa ya sama soalnya? Kalau saya tadi nanya, Pak, kan tadi di slide kan penjual menjurnal bonus jadi biaya promosi. Nah, sementara di pembeli nggak di jurnal, tapi PPN masukannya ada di situ. Terus tadi ditambahin pertanyaannya Dinda. Bisa lihat soalnya nggak? Mana ininya? Sorry, slide-nya. Ini, Pak. Mana? Yang untuk bagi penjual. Halaman 12. Halaman Slide berapa? 12. Slide 12. Slide 12, oke. Gimana tuh ceritanya? Kan itu, Pak, PT Studi Asyiknya menjual ke PT Halilintar 300 kg barang, tapi penjualnya ngasih bonus. Iya. Iya, terus kan di jurnal di slide selanjutnya untuk penjual dia mencatat bonus itu jadi beban promosi, biaya promosi. Slide berikutnya. Yang itu, Pak, kan dicatat sebagai biaya promosi. Iya. Nah, terus di jurnal pembeli dia nggak ada dimasukin di situ barangnya, tapi PPN-nya itu ada di situ, Pak. Kan harusnya PPN-nya cuma 450.000. Tapi PPN-nya kan harusnya cuma 450.000, tapi di pembeli PPN-nya dia yang bayar, tapi nggak ada barangnya di situ. Maksudnya inventory 100.000-nya itu nggak dicatat. Terus tadi kan jawabannya karena pembeli taunya ya harga jualnya aja, bukan harga pokoknya. Terus tadi ditambahin pertanyaannya si Dinda, benar juga, baru ingat ternyata kan kalau PPN cuma-cuma kan yang nanggung penjual bukan di pembeli, gitu, Pak. Nah, sementara tadi PPN cuma-cumanya ada di pembeli. Jadi bingung. Coba lihat di yang slide berikutnya. Yang kamu tanya itu yang ini kan? Iya, Pak. Harusnya maksudmu persediaannya itu jadi 4.600.000 gitu. Bingungnya gini, Pak, kan persediaannya cuma 4.500.000. Ini kan yang dibeli dia, tapi pajak masukannya yang dibeli plus PPN masukan, PPN bonus. Sementara kan persediaan yang dicatat cuma yang dibelinya aja. Oh, jadi nggak sinkron. Iya. Oh iya. Kalau menurut kelompok kami, ini berdasarkan asumsi pembayaran pajaknya ini. Jadi kayak kesepakatan gitu antara pembeli sama penjual. Kan bisa aja kalau misal penjual ngasih cuma-cuma, ntar PPN yang bayar tetap si pembeli. Karena udah dapat bonus gitu. Oh, PPN cuma-cuma bisa ini ya? Ditanggung pembeli. Kalau gitu sesuai kesepakatan aja.
bentar sebentar. Kita nggak, kalau pajak nggak bisa kayak gitu. Pajak tuh lihat aturannya dulu. Saya lagi cari aturannya nih. Kalau bonus. Kalau dari ini ada penegasan yang ada itu, ya ini benar pemberian cuma-cuma, tapi nanti pakai DPP harga jual barang sejenis dikurangi laba kotor. Berarti si 100-nya itu kan, benar ya? Iya, Pak. Naik dulu. Sekarang yang permasalahannya Pembayarnya PPN bonus itu. saya coba lihat aturannya dulu ya. Lupa saya kalau yang untuk bonus ini. Tapi kalau ngelihat ini jurnalnya, coba naik dulu ke atas. Nah, di situ. Saya belum bisa jawab nih kalau yang ini. Ntar, nanti saya kalau udah bisa jawab baru saya ini ya, ntar saya kabarin ya. Ada yang lain pertanyaannya? Saya type dulu ya. Tadi Putri mau nanya. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, terkait PPN pemakaian sendiri yang tujuan konsumtif. Nah, di sana kan selain dikenakan selain mencatat PPN keluaran, PKP ini kan juga mencatat PPN masukan yang tidak bisa dikreditkan. Nah, untuk penjurnalannya itu bagaimana Pak? Soalnya tadi di slide baru ada tentang PPN keluarannya dan PPN masukannya itu kalau saya lihat tadi belum ada dijelaskan. Apakah Gimana? untuk penjurnalan PPN masukannya bagaimana? Ya, kalau di sini kan baru ada penjurnalan tentang pajak keluaran. Nah, kalau misalnya pemakaian sendiri yang tujuan konsumtif kan selain dia ada pajak keluaran juga mencatat pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan ya Pak, seperti di faktur pajaknya. Nah, itu nanti penjurnalannya bagaimana? Sorry, saya lagi masih baca yang pertanyaan si siapa tadi? Azhar, Pak. Si Azhar, bentar ya. Oke, udah dapat. Berarti ini yang untuk hadiah atau bonus tadi, yang pertanyaan Azhar tadi, memang setelah saya baca-baca itu ditanggung oleh pembeli, aturannya begitu, dan nanti bagi si pembeli bisa dikreditkan PPN-nya. Jadi sama mereka nggak, istilahnya tidak rugilah gitu ya, atas
atas PPN yang mereka bayarkan. Gimana, Zar? Halo? Ya, Pak. Ini contohnya ada penegasan di sini SE22 tapi tahun 92. Ini contohnya PPN atas bonus yang diterima oleh agen Pertamina. Nah, di sini jawabannya pembayaran bonus tetap wajib dipungut PPN, yaitu 10% dari DPP dan atas nama agen atau dealer resmi. Jadi si dealernya atau pihak yang menerima bonus tadi tetap dipungut PPN, berarti sama kayak yang jurnal tadi ya, jurnal yang di atas, terus tapi nanti dia bisa kreditkan itu PPN-nya. Tadi Pertaminanya ngasih bonus ke agen ya? Ngasih bonus ke dealer, ya kira-kira seperti itulah. Oh, Berarti yang bayar PPN-nya tetap dealer, harusnya Pak? Pertamina. Tadi Pak Kivi bilangnya yang nanggung PPN itu penjual, tapi kalau gitu berarti yang nanggung kan pembeli, dealernya. Beli tadi kata Pak Kivi. Oh. Kan beli. Dealernya beli, berarti kan bayarnya lebih banyak. Persis kayak jurnal tadi. Oh, berarti yang apa namanya? Yang bilang yang bayar penjual itu tadi Azhar itu salah, Pak? Kalau aturan yang saya baca sih begitu. Gimana, Zar? Sebentar, Pak. Ya, silakan. Setuju dulu, Pak. Saya juga masih bingung, Pak. Nggak perlu bingung. Gini. Bingungnya di mana? Soalnya Azharnya mengira selama ini tuh yang bayar PPN-nya si penjual, Pak. Ya, PPN itu kan, maksudmu si 400, si 10.000-nya yang bayar penjual gitu? Iya, seperti itu. Oh, gitu. Nah, itu kamu tahu itu dari mana? Biasanya kan kami PPN gitu, Pak. Di semester lalu, kalau ada bonus itu, yang nyetor ke negara itu, si penjualnya. Oh, nggak apa-apa. Ya nyetor si penjual memang. Iya. Tapi yang bayar nggak apa-apa. Kan gitu. Uang siapa? Bedakan penyetor sama pembayar. Yang menyetor kalau PPN ini, yang menyetorkan memang yang jual. Kan dia yang memungut. Paham? Dia yang ngambil uangnya, kemudian dia setorkan ke kas negara. Kan penjual, pengusaha kena pajak kan begitu tuh. Setelah dia dikukuhkan jadi pengusaha kena pajak, maka dia punya kewajiban untuk memungut PPN dari pembelinya. Berarti yang menyetorkan kemudian PPN yang sudah dia pungut dia setorkan ke kas negara. Pertanyaannya, siapa yang bayar ke kas negara? Yang bayar ke kas negara adalah penjual, PKP. Penjual atau PKP. Uang siapa yang dia bayar? Uang. Berarti itu kesepakatan berarti ya, Pak? Loh, bukan nggak kesepakatan, memang mekanismenya kan begitu. Berarti memang kalau kita dikasih bonus, kita yang nanggung PPN berarti ya, Pak? Iya, tapi yang baik. Jadi dia tuh menanggung PPN tuh begini, ketika dia tagih, sebenarnya ini sama kayak jual beli biasa, Zar. Iya, Pak. Aku menjual barang, harganya 4.500.000, kemudian ada bonusnya tuh di situ. Nah, atas bonusnya itu aku tagihkan ke kamu tuh PPN-nya. Waktu kamu bayar ke aku, di situ sudah ada angka atas PPN barang bonus tadi. Gitu. Yang bayar ke kas negara, ya tentu aku kan, selaku yang jual. Tapi uangnya uang siapa? Ya uangmu, selaku pihak yang dapat bonus atau pihak yang membeli, gitu. Berarti bonus, oke, Pak. Berarti bonusnya juga nggak perlu dicatat lah ya, Pak? Maksudnya? Nggak perlu di jurnal bonusnya. Soalnya kan tadi jadinya pembeli. Iya, jadinya persediaannya 4,5 juta. Ya. Tapi pajak masukannya 460.000. Iya, karena kan bonus. Bonus harganya berapa? Ada nggak? Kamu dikasih bonus barang. Apa jurnalnya? Iya sih, Pak. Itu makanya saya bingung tadi.
Ya, sebenarnya bisa sih kalau mau di jurnal barang pada pendapatan gitu lah ya. Ya, kayak gain, Iya, iya. other income. Ya, other income gitu ya bisa aja sih. Tapi ya itu kan apa ya? Ya bisa sih sebenarnya digituin. Lebih bagus gitu ya, jadi kelihatan sinkron lah ya antara PM. Iya Pak, tadi saya bingungnya karena Karena angkanya masih barangnya nggak dicatat tapi PPA. Oh, ya, oke, ngerti Pak. ya. Kasih Pak. Ya mungkin tambah coba sebentar. Kalau misalnya si pembelinya, saya rasa sih bagus begitulah biar nggak bingung. Nanti si penerima catat aja barang pada pendapatan lain-lain. Jadi atau bonus gitu. Kira-kira begitu. Jadi agak ada sinkron lah ya antara PM yang ditagihkan dengan uang yang dibayarkan. Oke, tadi pertanyaan berikutnya apa? Terkait PPN pemakaian sendiri, Pak. Ya, apa tadi pertanyaannya? Sorry ya, saya kerja sambil nyambi-nyambi. Nah, kalau misalnya untuk PPN pemakaian sendiri yang tujuan konsumtif, itu kan selain mencatat pajak keluaran, juga mencatat pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan ya Pak, sesuai di faktur pajaknya yang di formulir B3. Nah, untuk penjurnalan itu bagaimana ya Pak? Bagi PKP-nya yang melakukan pemakaian sendiri. Yang untuk tujuan konsumtif ya? Iya Pak. Di sini kan baru ada jurnal untuk pajak keluarannya. Bagi si PKP-nya ya memang itu kan dia untuk dia sendiri. Ya ini doang emang. Berarti pajak masukannya nggak perlu di jurnal lagi Pak ya? Ya enggak, kan dia juga. Nggak bisa dikreditkan juga kan? Iya. Nah, itu apa ada penjurnalan kayak beban PPN khusus atau dia nggak usah berarti Pak? Nggak usah, ini aja udah. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Yang lain ada? Belum sih Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, ya. Terkait yang ditanyain sama Putri tadi, kalau PM-nya nggak ada jurnalnya, itu nanti taunya PM-nya nggak dikreditin gimana, Pak? Soalnya PM itu kan ada jurnalnya. Kalau Sekarang gini, kalau misalnya dia tidak kamu jurnal, dia kan nggak bisa dikreditin ya. Buat apa di jurnal? waktu pembelian barangnya maksudnya, Pak. Berarti waktu dari pembelian barangnya juga tahu gitu. Kalau ini enggak. Pemakaian sendiri. Saya memakai untuk saya. Oh. Ya kan di PT Top Gun menggunakan olinya sendiri untuk kendaraan dinas. Yang pakai siapa? Saya juga. Berarti itu dia bikin sendiri dan dipakai sendiri? Iya. Saya bikin oli, saya pakai. Kan begitu. Apanya mau saya kreditin? Kan enggak ada. Kalau misalnya dia beli dan dipakai sendiri gimana, Pak? Gimana? Kalau dia beli dan dipakai sendiri. Ya ini, beli pakai sendiri. Kan ada dua. Ada yang produktif, ada yang konsumtif kan. Kalau yang produktif tadi bisa dikreditkan, yang konsumtif tidak. Kan gitu. Gimana? Halo?
Masih bingung yang beli tapi dipakai sendiri sih, Pak. Gimana? Kalau dia beli kan, berarti saat belinya nggak ada jurnal pajak masukan gitu aja? Saya beli kan dari PKP nih, misalnya nih. Iya. Ini dari PKP. Ya, tentu ada dong. Misalnya saya beli oli. Ini kan oli ya. PT Kom kan menggunakan oli produksi sendiri. Nah, bahan baku oli apa? Minyak misalnya. Berarti waktu saya beli minyak, ya tentu boleh dong saya mau kreditkan PM atas minyak yang saya beli. Sampai sini bisa? Iya. Iya. Buat jadi oli. Nah, olinya saya mau pakai sendiri olinya. Di Undang-Undang PPN, penyerahan kepada diri sendiri itu masuk kategori penyerahan. Tapi dia pisahkan, kalau yang produktif ya tidak dipungut, kalau yang konsumtif kalau yang produktif kalau yang produktif itu tengok ini. Kalau dia outputnya itu tidak terutang PPN atau dibebaskan dari PPN, maka dipungut PPN-nya. Tapi kalau misalnya output dari produksi tadi atau hasil produksi kita tadi itu terutang PPN, maka tidak dilakukan pemungutan PPN. Nah, di sini penyerahan oli ini kan dipungut PPN nih. Benar ya? Itu yang produktif, maaf ya, itu yang produktif. Kemudian untuk tujuan konsumtif. Kalau tujuan konsumtif, apapun ceritanya, produknya, maka tetap dilakukan pemungutan PPN. Nah, sekarang tadi minyaknya bisa saya kreditkan kan, PPN. Sekarang saya sudah bikin oli. Oli ini kan sepatutnya saya jual tuh ke pembeli saya pungut PPN kan normalnya begitu. Tapi di suatu saat saya perlu nih olinya untuk direksi saya daripada saya beli dari lain, yang penting saya pakai sendiri kan ya. Nah, akhirnya oli itu saya kasih atau saya gunakan sendiri untuk kendaraan dinas karyawan. Nah, kalau untuk pemakaian sendiri kan DPP-nya nilai lain tuh, yaitu senilai HPP lah ya. Nah, ya sudah, tinggal di ini aja, karena itu dianggap penyerahan, maka saya pungut, tapi DPP-nya dinilai HPP. Sampai sini bisa? Tidak ada ininya tuh, tidak ada PM-nya, ya bisa kan, sudah dikreditkan tadi. Ya, jadi pertanyaannya apanya nih sekarang? Yang bagian tidak bisa dikreditkannya, Pak. Yang mana tuh? Yang nggak bisa dikreditkan yang apa sih tadi? Ada slide-nya ya? Kata-kata di slide-nya ada ya? Mana coba saya mau lihat. Mana? Nah, ini yang PM tidak dapat dikreditkan. Ini kan bagi si pembeli. Ini sekarang kita memakai sendiri. Coba di bahasa memakai sendiri PM tidak dapat dikreditkan itu di bagian mana? Beda loh itu. Nggak ada di. Jadi di mana? Yang mana? Nggak ada ya? Berarti, Pak. Soalnya sebenarnya tidak boleh dikreditkan. Mana dia? Dilakukan pemungutan ternyata. Beda ya? Tidak dilakukan pemungutan sama tidak dikreditkan. Ya, Oke? Jadi paham ya, kalau memakai sendiri, ini kan produk saya yang sudah saya buat nih. Nah, itu dibagi dua. Tujuan produktif atau tujuan konsumtif. Kalau tujuan produktif, dilihat produknya itu terhutang PPN atau tidak. Kalau misalnya produknya itu terhutang PPN, maka pemakaian sendiri tidak dilakukan pemungutan PPN atau tidak dibuat faktur pajak. Contohnya oli tadi. Coba kalian lihat tadi contoh oli yang slide kalian ini. Nah, di situ kan
tidak yang penyerahan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif nggak ada faktur pajak itu kan? Bener nggak? Coba mana contohnya? Di bawah ya tadi. Nah tuh nggak ada kan? Cuman overhead pada persediaan barang jadi. Tapi kalau misalnya pemakaian sendirinya tujuan produktif, cuman produknya itu yang tidak terutang PPN atau dibebaskan dari PPN, maka tetap dilakukan pemungutan PPN. Sampai sini bisa. Contohnya gimana? Misalnya saya produksi oli, tapi kemudian saya pakai sendiri, nggak nyambung sih ya. Saya produksi oli, tapi jasa saya atau produk saya yang saya jual adalah jasa angkutan. Jasa angkutan kan tidak dipungut PPN-nya. Nah, untuk pemakaian produktif tersebut, oli yang saya pakai untuk jasa angkutan saya, maka itu harus dilakukan pemungutan PPN. Itu untuk tujuan produktif. Nah, sekarang gimana kalau tujuan konsumtif? Kalau tujuan konsumtif itu tidak diperhatikan apa output dari barang kita atau jasa kita. Pokoknya kalau untuk tujuan konsumtif, tetap dipungut PPN. Apa contohnya? Ini contoh yang kedua. PT Top Gun ini produsen oli. Olinya dia pakai sendiri untuk kendaraan dinas direksi. Nah, ketika dia memakai oli tersebut, maka dipungut PPN 10%. Berapa nilainya? Bedanya hanya di DPP. Kalau biasanya kita memungut PPN itu, DPP-nya adalah harga jual. Nah, untuk pemakaian sendiri, DPP-nya adalah harga apa? Harga penggantian ya, dikurangi laba kotor, benar ya? Seingat saya aturannya begitu tuh. Atau kalau di contoh ini ya HPP-nya gitu, harga modal, gampangnya seperti itu. Nah ya sudah, jurnalnya seperti ini, yang di bawah itu. Kendaraan 5.500.000, oli kendaraan 5.500.000, persediaan barang jadinya 5 juta, pajak keluarannya 500.000. Pajak masukan atas produksi olinya sendiri gimana? Ya bisa dikreditkan. Kayak tadi, untuk buat oli kan saya perlu minyak. Nah minyaknya waktu saya beli, tentu ada pajak masukannya kan. Nah, pajak masukan itu bisa saya kreditkan. Gitu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanya? Ada? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Habis ya? Izin bertanya satu lagi, Pak. Maaf ya. Silakan, nggak apa-apa. Kalau misal ada penjualan ke wajib pungut, jurnalnya bagaimana ya, Pak? Jadinya? Misalnya jual apa nih? Jual barang ke Pemda. Benar ya? Hah? Iya kan? Iya, Pak, seperti itu. Nah, ya. Kalau kita ke wajib pungut, ntar yang bayar mereka kan ya? Iya, yang bayar mereka. Jadi uangnya nggak dikasih ke penjual, tapi langsung disetor sendiri. Sama si pelakunya. Jadi penjualannya gimana ya, Pak? Apakah si penjual itu tetap ada? Ada tetap PPN-nya, tapi nanti dibikin PPN keluaran pemungut gitu. Tetap ada PPN-nya. Jadi itu di si penjualnya itu ada jurnal PPN keluaran, PK-nya itu di kredit, terus nanti di debitnya ada PPN keluaran lagi yang dipungut gitu, Pak. Iya, benar. Jadi gini, ada dua contoh ya, gitu. contoh. Iya, karena memang harus begitu. Kalau enggak nanti dipikir kamu harus bayar lagi. Ada ini, saya bisa share screen nggak? Share screen. Bisa, Pak. Ya. Misal nih, jelek banget. Nanti
saya menjual barang ke Pemda misalnya. Sebentar. Saya menjual barang ke Pemda, ini ya, harga barangnya 1.000. Berarti waktu saya menjual, sini ada piutang. Dianggap barangnya baru di ini ya, baru diserahkan gitu ya, piutang pada sales ya. Nah, berapa piutangnya? 1.000. Salesnya 1.000. Nah, kan ini saya menjualnya ke pemungut nih. Kalau saya jual ke pemungut, tentu PPN-nya yang mungut sih pembeli kan begitu ya. Normalnya kan ada PPN keluaran kan di sini kan? Iya nggak? Iya, Pak. Biasanya kan begini ya. Iya. Kalau bukan ke pemungut deh, kalau bukan ke pemungut kan, alah, ada tulis. Kan biasanya begini ya, kalau ke bukan pemungut ya. Nah, tapi karena ini ke pemungut, kan jadinya begini. Piutang 1.000. Di sini nanti bikin begini, PPN keluaran ke pemungut. Apa dibikin jurnal baru begini. Namanya apalah, PPN keluaran pemungut 100. Di bawahnya sales 1.000. PPN keluaran 100. Jadi ntar kelihatan tuh kalau sebenarnya PPN keluaran ini sudah dipungut di sini, sudah dibayarkan, begitu. Kalau ini nggak ada, nah nanti waktu kamu kumpulin nilai PPN keluaranmu, waktu ditandingkan sama PPN masukannya, kamu harus bayar 2 kali jadinya. Makanya di sini harus ada lagi satu yang tadi PPN keluaran pemungut 100. Berarti ini tetap 1.000. Gitu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanya? Baik, Pak. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Tak hapus. Jelas ya? Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita akhiri kuliahnya. Sampai 16.30. Nggak ada lagi nih beneran. Kalau nggak ada, ntar saya kasih tugas ya. Tugas yang kemarin udah belum? Deadline Selasa, Pak. Iya, Belum, Pak. Udah, belum ya? Latihan 1. Baru latihan 1. Ya. Nanti saya kasih satu lagi. Baik, Pak. Biar sering-sering latihan. Biar ada kerjaan. Kalian kan di rumah nggak ngapa-ngapain kan? Banyak, Pak. Biasanya. Oh, banyak ya? Oke. Hidupin videonya dong, saya mau ngabsen. Mana nih? Belum semua nih. Yang lain udah tidur jangan-jangan nih. Di grup langsung WA, cepat, hidupkan videonya. Miss call temennya. Yang tidur. Mau diabsen. Udah? Aurora, maaf videonya tidak terhubung. Oke. Ada lagi yang ini bermasalah? Nggak ada ya? Saya absen dulu ya.
Ini pertemuan berapa ya kita ya? Pertemuan 4, Pak. 4, Pak. Oke, sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan, nggak apa-apa ditanya di grup, biar yang lain juga dapat manfaatnya. Nanti saya kasih kalian tugas satu lagi. Selamat berakhir pekan. Tiap hari libur, jangan kalian juga lupa hari ini hari apa. Kapan kalian masuk kuliah? Belum tahu ya? Iya, Pak, masih belum tahu. Ya. Kalian berapa semester lagi? 1, 2? 1, Pak. Wah, ntar lagi lulus berarti. Ini 5, tinggal 6. Hah? Ini Tinggal- semester 5, tinggal semester 6. Berarti udah karya tulis, udah? Hampir, Pak. Oh, Saya masih menunggu dosen pembimbing, Pak. Oh gitu. Topiknya apa rencana? Bingung. Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Ada yang ngambil topik PI nggak? Nggak ada. Pajak internasional tuh banyak banget padahal. Pak Givi jadi dosen pembimbing. Enggak kayaknya. Oh. Soalnya pembimbing itu harus yang berhati lurus. Makanya dia bisa membimbing. Oh. Kebetulan saya sesat dan menyesatkan, jadi nggak bisa untuk membimbing. Nah, pembimbing tuh yang terpilih aja itu. Nggak ada yang ngambil topik PI ya? Nggak ada. Aduh, semua geleng-geleng kepala. Aduh Pak, apa itu? Topik kalian apa? Belum ada yang ini? Belum ada kepikiran? Matkulnya aja belum ditetapin sama ini, Pak. Angkatan belum dibagi matkulnya. Matkul Bu, loh, bukannya kita suka-suka ya? Enggak ya? Tiap orang itu Iya, pertama disuruh milih, Pak. Tapi katanya nanti di-plotting sendiri lagi. Oh gitu, saya pikir kayak kami dulu suka-suka. Buat nyesuaiin dosen pembimbingnya juga, Pak. Iya. Kalau zaman saya dulu terserah maunya apa gitu. Nanti tanya ke dosbingnya, Pak saya mau tentang ini, Bapak mau atau enggak. Ya, kalau zaman saya dulu gitu ya, itu 10 tahun lalu kayaknya. Saya tahun berapa? 2000 lebih 12 tahun yang lalu. Oh, jadi pas kalian ini berarti sudah ditentukan ya, maunya itu topiknya ini gitu ya. Harus yang ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang nggak minat bea materai, tiba-tiba dapat bea materai, pusing juga lah itu ya. Ya masih dapat kan bea materai kan? Masih Pak, Masih PNBM Pak kemarin. Dan bea materai. Oh, digabung jadi satu ya. Ya si bea materai dikit ini materinya. Ya. Tapi dari kalian tetap ada ya usulannya? Ada Pak. Iyalah, semoga sukses lah. Pakai itu nggak, PKL gitu nggak? PKL, Pak. PKL di KPP? Masih belum tahu. Ada yang bilang nggak di KPP. Oh, jadi di mana? Oh, kalian juga nggak ini ya, masih COVID begini, nggak mungkin juga PKL kayaknya. Bahaya juga kalau PKL begini.
ya udahlah, apapun yang terjadi semoga sukses, insya Allah bisa semua, nanti nilainya bagus-bagus, tinggal 1 semester lagi, semoga gak ada yang drop out. Hati-hati loh, ada loh orang itu angkatan saya dulu karya tulisnya nggak selesai-selesai itu, terakhir ditunda setahun tamatnya. Nah, jadi kadang kita tuh begitu, udah ujung-ujung malah jadi males gitu. Padahal harusnya makin semangat kan, karena udah tinggal sedikit lagi. Mau garis finish makin kenceng harusnya larinya. Ya, makasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama. Pak.